Perkenalkan, nama saya Aprilio Lala dengan NIM 19051066, mata kuliah Hukum Lingkungan. Nomor 1. Apakah makna filosofi implementasi konstitusi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya telah tercapai di Indonesia pada saat ini? Adakah jaminan bahwa kekayaan alam akan mendatangkan manfaat bagi generasi saat ini dan mendatang apabila kekayaan alam ini tidak mengalami kerusakan akibat eksploitasi yang tidak terencana dan melanggar undang-undang PPLH? Menurut saya, dalam pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Bagi saya, filosofi implementasi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya belum sepenuhnya tercapai. Di Indonesia yang sangat luas dan beragam potensinya, menyebabkan ada masyarakat yang sungguh-sungguh merasakan kekayaan alam Indonesia dan ada pula yang belum bisa merasakannya. Sebenarnya setiap manusia diberikan kesempatan yang sama untuk menikmati kekayaan alam ini, tetapi adanya kerusakan sumber daya alam menyebabkan masih ada orang yang belum bisa menikmatinya. Sumber daya alam yang rusak tentunya sangat merugikan bagi generasi masa kini maupun mendatang. Menurut saya belum ada jaminannya. Karena jika sumber daya alam ini akan tetap mendatangkan manfaat atau tidak, meskipun tidak ada eksploitasi yang tidak terencana, sebab keadaan alam ini bisa saja pada suatu saat akan berubah dan tidak ada yang mengetahuinya. Tetapi jika memang dipelihara dengan baik, kekayaan alam ini akan menjadi aset yang sangat berharga bagi generasi masa kini maupun mendatang. Bahkan semuanya itu membutuhkan peran serta masyarakat dalam rangka melestarikan sumber daya alam. Nomor 2. Apakah instrumen hukum nasional baik konstitusi maupun UU RI nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH telah menjadi jaminan bahwa aspek penegakan hukum lingkungan berlangsung baik di Indonesia? Jika sudah ada, apakah indikatornya? Dan jika belum, apakah faktor pengawatnya? Jelaskan analisa Anda. Baik, menurut saya, konstitusi maupun UU RI nomor 32 tahun 2009 belum bisa menjadi jaminan bahwa penegakan hukum di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Sebab berdasarkan fakta di lapangan, banyak kasus pengerusakan alam maupun sumber daya alam yang terjadi meskipun sudah ada peraturan yang secara jelas mengenai sanksinya, baik melingkupi hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia yang sangat berbeda menyebabkan cara pandang yang berbeda terhadap peraturan ini, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai penegakan hukum lingkungan yang telah direncanakan dengan baik. Selain itu, adanya juga kelalaian dalam hal sosialisasi sehingga menyebabkan masyarakat acuh tak acuh untuk memanfaatkan kekayaan alam dengan cara salah. Untuk diperlukan pemberian penerangan dan penyaluran hukum secara luas kepada masyarakat Indonesia. 3. Persoalan yang sering dihadapi oleh masyarakat dalam penegakan hukum di lingkungan adalah akses terhadap keadilan, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan kadang-kadang melakukan praktik serangan hukum balik. Beberapa contoh seperti Dr. Rignolda Jamludin dari Yayasan Kelola Manado divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Manado dengan amar putusan melakukan pencemaran nama baik perusahaan Neomon, serta kasus Jul Takaliwang dari Yayasan Suara Nurani yang divonis PN Manado 1,2 tahun dengan tuduhan provokasi mendemo tambang Australia. PT Meare Soputan Mining atau MSM. Menurut
Anda faktor apakah yang menyebabkan hal demikian terjadi? Apakah ada alternatif lain untuk menangkal strategi serangan balik dari perusahaan terhadap masyarakat yang mau memperjuangkan keadilan di Indonesia? Menanggapi hal tersebut, menurut saya ada beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan tersebut melakukan serangan hukum balik. Tentunya perusahaan tersebut tidak menginginkan perusahaannya tutup atau dinilai tidak baik atau jelek. Hanya karena tuduhan tersebut, keduanya ada permainan politik sehingga pihak perusahaan memiliki power yang lebih kuat dibandingkan dengan masyarakat sipil. Dan yang ketiga, masyarakat ada yang belum peka terhadap hukum sehingga seringkali asal-asalan dalam bertindak. Menilainya adil atau tidak, menurut saya memang tidak adil, tetapi situasi ini bisa saja berubah tergantung dari kita sendiri. Mengenai alternatif lain, menurut saya kira ada beberapa strategi untuk menangkal serangan balik tersebut. Pertama, masyarakat harus memiliki bukti kuat dalam hal pembuktian. 2. Masyarakat tentunya harus paham benar mengenai kasus yang digugat, jangan sampai senjata makan tuan. 3. Masyarakat yang akan menggugat sudah seharusnya memiliki pembimbing atau konsultan hukum agar masyarakat paham benar dan mengetahui ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Nomor 4. Menurut Anda, apakah yang perlu dilakukan oleh pihak perusahaan jika amdalnya bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW, misalnya PT MSM yang mendapat sorotan karena merencanakan pembangunan tiling ke Teluk Rinondoran dan memicu keresahan warga masyarakat Minut dan Kota Bitung. Untuk mengeluarkan proses amdal itu bisa keluar apabila tidak bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah. Maka pihak perusahaan tersebut perlu dipertimbangkan kembali amdal yang dibuat oleh pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup. Kenapa harus bertentangan? Adapun demikian jika dikarenakan hal tersebut meresahkan warga. Untuk itu pihak perusahaan harus mengkaji kembali pembuatan amdalnya dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait agar tidak terjadi pelanggaran masalah pembuangan limbah tiling. Nomor 5. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab mutlak atau strict liability? Menurut pasal 88 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2009, bagaimana contohnya? Pasal 88 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 menyebutkan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan tidak menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa pembuktian unsur kesalahan. Di sini dapat saya simpulkan bahwa tanggung jawab mutlak merupakan bentuk tanggung jawab di mana seseorang tidak boleh menjalankan suatu keharusan akibat perbuatannya tanpa memerlukan pembuktian yang lebih mendalam. Nomor 6. Apakah yang dimaksud dengan prinsip pencegahan dini atau the precautionary principle dalam hukum lingkungan, dan apakah acuan yang dipakai untuk mengaplikasikan prinsip pencegahan dini? Prinsip pencegahan dini dapat dimengerti bahwa apabila ada ancaman yang berat atau adanya ancaman yang serius bagi keberlangsungan lingkungan hidup yang diikuti dengan tidak adanya pembuktian yang pasti, maka hal tersebut tidak dijadikan alasan untuk menunda upaya dan rencana untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Beberapa acuan yang diterapkan untuk mengaplikasikan prinsip pencegahan dini. Pertama, bersifat ketidakpastian ilmiah, mencakup hingga biaya-biaya yang bersifat efektif, dan terakhir, ancaman kerusakan lingkungan yang serius dan bersifat tidak dapat dipulihkan. Misalnya ada kegiatan yang menyebabkan lingkungan rusak, tetapi kerusakan lingkungan tersebut
sudah tergolong sangat parah dan membahayakan masyarakat sehingga menyebabkan lingkungan sulit dipulihkan atau dikembalikan dalam keadaan yang semula. Sekian dari saya, terima kasih.